Cek, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan mata kuliah ilmu perkembangan gerak. Di sini nanti sebentar saya share screen. Oke. Di sini nanti materi kita yang ketujuh ada perkembangan sistem syaraf dan motorik. Minggu besok kita satu kali pertemuan lagi untuk presentasi kelompok 2 ya. Nanti setelah presentasi kelompok 2 selesai baru kita mengadakan UTS gitu ya. Jadi ada pertemuan satu kali lagi sebelum kita UTS. Nah, untuk materi hari ini kita ada di perkembangan sistem syaraf sensorik dan motorik. Kemarin kita sudah membahas tentang refleks ya, gerak refleks, terutama sistem syaraf pada manusia, terus ada gerak refleks dan lain-lain. Nah, sekarang setelah kita memahami tentang sistem syaraf yang ada dalam manusia, materi selanjutnya adalah perkembangan sistem syaraf sensorik dan motorik. Oke, sel saraf sensorik itu dia diaktifkan atau yang bekerja adalah serabut saraf dari aferen kalau sensorik. Kalau motorik dia serabut syarafnya adalah eferen. Nah, untuk sel saraf sensorik dia itu fungsinya menghantarkan rangsangan dari reseptor atau yang menerima rangsang ke sumsum tulang belakang. Jadi ketika ada rangsangan dari luar, itu diterima oleh reseptor dulu, setelah itu dari reseptor itu membawa ke sumsum tulang belakang. Itu yang aktif atau yang bekerja adalah sel saraf sensorik, gitu ya. Tetapi kalau sel saraf motorik, dia fungsinya menghantarkan impuls tadi, tetapi dari impuls motorik dari susunan syaraf pusat atau yang disebut dengan efektor gitu. Jadi bedanya kalau sel saraf sensorik dia serabut sarafnya aferen, kalau sel motoriknya itu eferen. Dan fungsinya kalau yang sensorik itu menghantarkan rangsangan yang diterima dari reseptor ke sumsum tulang belakang, kalau motorik itu impuls motorik dari yang diterima terus dihantarkan ke susunan syaraf pusat gitu. Ya, itu bedanya antara sel saraf sensorik dan sel saraf motorik. Terus ada yang kedua, sel saraf penghubung atau intermediate. Sebentar ya, kayaknya enak. Hehehe, sudah. Sel saraf intermediate atau dia juga bisa disebut dengan asosiasi. Untuk sel saraf penghubung atau intermediate ini, dia merupakan penghubung dari sel saraf yang satu dengan yang lainnya. Ketika tadi ada sel saraf motorik dan sensorik, itu kan dia saling berhubungan. Nah, di dalam atau di antara mereka, di antara serabut saraf aferen dan eferen, itu ada yang namanya intermediate atau sel saraf penghubung namanya. Dia tugasnya adalah menghubungkan sel saraf yang satu dengan yang lainnya. Jadi, ketiganya ini dia saling berhubungan dan kerjanya itu dia kerjasama tetapi mempunyai fungsi masing-masing yang berbeda. Nah, ketika dari ketiganya ini mengalami masalah, itu pasti ada gangguan di syarafnya. Jadi harus ketiga ini dia berfungsi dengan baik gitu ya. Namanya sel saraf, dia saling berhubungan, saling menghubungkan antara satu dengan yang lainnya.
Terus selanjutnya, sistem syaraf itu sebagai pusat sensorik dan motorik pada manusia yang tersusun dari berbagai struktur spesifik yang berfungsi untuk menerima, menyimpan, dan menyebarkan informasi. Jadi, seperti yang sudah kita bahas kemarin bahwa sel syaraf itu merupakan satu kesatuan atau yang tersusun dalam tubuh manusia itu semua dari ujung kepala sampai ujung kaki itu kita mempunyai yang namanya sel saraf gitu ya. Nah, motorik dan sensorik ini dia terpusatnya ada di syaraf. Kayak gitu. Jadi ketika motoriknya itu terganggu pasti ada permasalahan di syaraf. Begitupun sebaliknya ketika syarafnya terganggu pasti ada kemungkinan sensorik atau motoriknya juga terganggu. Karena ini sistem syaraf itu sebagai pusat dari sensorik dan motorik pada manusia. Fungsinya apa? Untuk menerima rangsangan, untuk menyimpan rangsangan yang nantinya akan dibawa ke otak untuk diproses dan menyebarkan informasi sampai nantinya dia akan bisa menghasilkan suatu gerakan. Ya, jadi memang kerjanya itu harus balance, harus bekerja sama antara satu dengan lainnya. Selanjutnya, fungsi utama syaraf adalah untuk mengirim informasi dari satu tempat ke tempat yang lain dan mengolah informasi tersebut sehingga dapat segera mungkin mengadakan reaksi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa syaraf itu ada di seluruh tubuh manusia. Nah, fungsinya salah satu fungsi terbesarnya adalah mengirim informasi dari satu tempat ke tempat yang lain untuk bisa menghantarkan impulsnya, untuk bisa menerima informasi yang nantinya akan diolah oleh otak kayak gitu. Jadi memang dihantarkan oleh si syaraf itu kayak gitu. Selanjutnya setelah diolah dan mengolah informasi tersebut sehingga dapat menghasilkan sebuah reaksi. Reaksinya apa? Yaitu tadi berbentuk gerakan. Apa sih gerakan yang nantinya akan dilakukan oleh otot gitu. Nah, itu ada kerja sistem syaraf. Tugas terpenting sistem syaraf adalah ini, ketiga ini. Ya. Jadi salah satu tugas syaraf yang paling besar adalah paling utama ya, bukan paling besar, paling utama lebih tepatnya, ada kontraksi otot rangka di seluruh tubuh. Jadi syaraf itu dia bekerja untuk mengkontraksikan otot rangka yang ada di dalam tubuh. Selain itu, dia juga mengkontraksikan otot-otot polos yang ada di dalam organ internal seperti jantung gitu-gitu ya, lambung, organ-organ yang ada di dalam tubuh kita, organ-organ internal serta sekresi kelenjar eksokrin. Nah, ini. Jadi, salah satunya tugas penting dari sistem syaraf adalah sekresi kelenjar eksokrin. Kelenjar eksokrin itu apa? Ini salah satu kelenjar yang tidak apa namanya? Apa eksokrin ya, benar ya? Jadi eksokrin ini dia kelenjar yang tidak memiliki saluran yang memiliki saluran khusus, yang memiliki saluran khusus dan tidak menyambung ke saluran pembuluh darah. Jadi sekresi ini, sorry ya, ada mengganggu. Oke, jadi sekresi kelenjar eksokrin, apa namanya, tugasnya dari si syaraf itu. Nah, si kelenjar eksokrin ini dia adalah salah satu kelenjar yang dia tidak mempunyai atau tidak memiliki saluran apa dengan darah kayak gitu. Jadi dia mempunyai saluran sendiri, tidak menyambung dengan darah. Biasanya kan kalau syaraf itu kalau kelenjar dia ada pembuluh darahnya di situ kayak gitu untuk menghantarkan nutrisi, untuk menghantarkan oksigen gitu ya. Nah, tapi pada proses sekresi ini pada kelenjar eksokrin dia tidak memiliki tidak melalui darah prosesnya kayak gitu, tetapi prosesnya itu dia langsung ke pankreas yang salurannya melalui ductus pankreaticus. Itu namanya kelenjar eksokrin. Jadi memang kelenjar yang mempunyai atau memiliki saluran khusus gitu ya. Selanjutnya, perkembangan motorik itu sejajar dengan perkembangan sistem syaraf dan otot. Jadi pasti ya, karena kan tadi motorik dan sensorik itu dia ada di
syaraf ya, dipersyarafi kayak gitu. Dan sensorik dan motorik itu dia bisa bekerja ketika adanya otot gitu. Jadi syaraf dan otot itu menyertai perkembangan motorik dan sensoriknya. Ketika motorik dan sensoriknya ketika perkembangan syaraf dan ototnya dia tidak sempurna atau mengalami keterlambatan, pasti motorik dan sensoriknya juga terganggu. Gitu. Jadi memang perkembangan motorik itu sejajar dengan perkembangan sistem syaraf dan otot karena ada di dalamnya atau disertai oleh syaraf dan ototnya tadi. Nah, sehingga kemampuan motorik sangat ditentukan oleh kematangan dalam mengintegrasikan fungsi sistem tubuh, terutama tadi ya syaraf dan sistem penggerak tubuh atau otot. Gitu. Makanya itu tadi ketika syarafnya tidak bisa berkembang dengan sempurna, tidak sesuai dengan fasenya, ototnya juga begitu, pasti ada permasalahan yang nantinya timbul, terutama di masalah motorik dan sensoriknya. Nah, bertambahnya umur, terutama pada anak yang normal, itu diikuti pula pertambahan kepekaan syaraf yang selanjutnya rangsangan pada syaraf akan disampaikan oleh otak untuk menentukan reaksi atas rangsangan tersebut. Ya, tadi seiring bertambahnya umur, ketika misal bayi menuju ke anak-anak gitu kan itu merupakan proses perkembangan. Nah, bertambahnya umur perkembangannya si anak itu dia pasti diikuti dengan perkembangan organ-organ lain, tidak hanya tubuhnya yang menjadi besar dan tinggi, tetapi organ-organ lain terutama yang ada di dalam tubuhnya seperti syaraf, otot, gitu-gitu kan juga mengalami perkembangan ya. Nah, ketika syarafnya sudah mulai berkembang, otomatis motorik dan sensoriknya juga mengalami perkembangan. Perkembangan susunan syaraf itu berlangsung dengan cepat selama dalam kandungan, baik dalam jumlah maupun ukurannya. Jadi, perkembangan syaraf itu memang kan dimulai dari dalam kandungan ketika kita masih berupa janin. Kan yang pertama dia tumbuh adalah otak ya di dalam janin itu, makanya syaraf itu juga sudah mulai tersusun. Nah, sampai nanti akhirnya anak itu berusia 3-4 tahun itu masih mengalami proses perkembangan susunan syarafnya. Nah, setelah 3-4 tahun perkembangannya mengalami percepatan itu di usia rentang 3-4 tahun itu, hal ini disebabkan karena apa? Karena berat otak akan mencapai 3 kali dibanding saat dilahirkan. Jadi misal otaknya itu ketika lahir susunannya kalau dibedah lagi otaknya sekitar misal ya beratnya 1 ons. Nah, kalau sudah umur 3-4 tahun itu akan 3 kali lipatnya. Nah, inilah yang membuat otaknya itu menjadi besar ya, mengalami perubahan bentuk, mengalami perkembangan. Nah, ketika otaknya itu berkembang, otomatis susunan syaraf yang ada di dalamnya juga mengalami perkembangan dan itu akan berhubungan dengan sensorik dan motoriknya gitu. Perkembangan motorik merupakan perpaduan antara unsur kematangan dan pengendalian gerak tubuh. Yang keduanya sangat bergantung pada kematangan syaraf dan otot. Lagi-lagi, secara sensorik dan motorik itu pasti berhubungan dengan syaraf dan otot, karena itu kan ada satu kesatuan gitu ya. Nah, terlaksananya kegiatan motorik pada manusia itu karena adanya sistem otot tadi yang melekat pada tulang yang nantinya bisa menghasilkan gerakan atau menimbulkan reaksi dan syaraf-syaraf yang mengintegrasinya. Dan syarafnya itu tugasnya adalah mengantarkan impulsnya, mengantarkan reaksinya itu tadi. Sedangkan ototnya adalah dia sebagai hasilnya yang nantinya menghasilkan suatu gerakan. Gitu ya. Nah, ini membahas tentang refleks kemarin, jadi memang masih berhubungan ya antara sistem syaraf dengan refleks tadi. Membahas tentang refleks yang kemarin, bahwa perbedaannya antara refleks dan reaksi, yang pertama itu ada di perjalanan waktunya setelah mendapat rangsangan. Kalau refleks itu kan gerakannya atau hasil dari rangsangannya itu kan cepat ya. Namanya juga refleks, itu pasti gerak cepat. Tetapi kalau reaksi dia bisa lambat, gerakan biasa yang harus diproses oleh otak dulu. Gitu. Terus untuk macam gerakannya ketika refleks itu monoton, gerakannya itu aja. Kayak misal
Contohnya, refleks kemarin kena paku, pasti kan kita menjauh ya, atau ada gerakan fleksi, kayak gitu, fleksi secara spontan. Nah, pasti kalau refleks itu gerakannya fleksi, dan gerakannya monoton, itu aja. Tetapi kalau reaksi, dia kompleks sesuai dengan kemauannya. Ketika misal kita minum, mau gayanya seperti ini, mau gayanya seperti ini, kayak gitu kan, itu ada kompleks sesuai dengan kemauan yang ada pada dirinya si individu itu masing-masing, kayak gitu. Terus ada untuk kesadaran ketika gerak refleks atau adanya saraf yang dia tidak sampai ke otak, itu sadar setelah dia mengalami gerakan. Kan nggak mungkin ya, kalau refleks itu coba kalian cermati. Ketika kalian gerakan refleks, pasti kalian tidak sadar. Kalian baru sadar mengalami gerakan tersebut setelah adanya jawaban atau setelah adanya gerakan si refleks itu baru nyadar gitu. Oh iya, tadi aku ini nih nakukin tangan karena adanya paku, karena kena api gitu. Nah, itu dia sadar ketika setelah jawaban. Tetapi kalau reaksi, dia sebelum jawaban aja dia udah sadar gitu loh, karena kan dia gerakannya sesuai dengan ini ya, kemauan. Berarti dia gerakannya sadar. Terus fungsinya untuk refleks itu sebagai perlindungan. Nah, ketika kita kena paku, nggak mungkin terus ada paku terus diginiin aja. Nggak kan, pasti ada refleks. Nah, refleks itu sebagai perlindungan. Tapi kalau reaksi itu tak hanya sebagai perlindungan, bisa juga memang kemauan itu lagi ya, balik lagi karena gerakannya itu sesuai dengan kemauan. Intinya seperti itu. Terus untuk ajar atau latihnya, kalau refleks itu tidak perlu diajarkan, itu gerakan benar-benar spontan yang ada dalam tubuh kita sebagai perlindungan agar kita tidak apa ya, tidak kena masalah, tidak misal kayak paku tidak tergores kayak gitu ya, intinya kayak gitu. Jadi tidak perlu diajarkan, dia sudah ada responnya di dalam tubuh kita. Nah, sedangkan untuk reaksi itu harus diajarkan. Kayak tadi ya, contohnya minum. Kita ngajarin cara minum di fase anak-anak. Kayak gitu, gimana cara memegang gelas biar tidak jatuh, gimana caranya dari gelas yang ada di meja terus bisa kita arahkan ke mulut. Gitu. Jadi memang harus diajarkan. Intinya gitu. Ini sedikit membahas tentang refleks yang kemarin ya, karena refleks ini memang sangat sangat sering kita bahas, gitu, terutama dalam dunia fisioterapi. Selanjutnya, untuk sistem saraf motorik itu dibagi dalam dua bagian. Yang pertama itu ada sistem saraf motorik bagian atas yang terdapat di otak, dan sistem saraf motorik bagian bawah itu terdapat di sumsum tulang belakang. Jadi ada yang namanya upper motor neuron dan lower motor neuron. Ya, jadi dibagi menjadi dua, ada syaraf motorik yang ada di bagian atas dan atau di upper, ada yang di bagian lowernya. Kalau di atas itu dia terdapat di otak, tapi kalau yang ada di bawah dia terdapat di sumsum tulang belakang. Nah, contohnya penyakit syaraf motorik ya adalah apa? Ketika orang itu semisal paralisis, jangan deh kalian susah ya, misal orang stroke deh. Nah, dia pasti kebanyakan hampir 80% orang pasien stroke itu dia mengalami gangguan pada syaraf motoriknya. Itu apa? Karena kondisi ketika syaraf motorik mengalami kerusakan, kondisi syaraf motorik yang rusak menyebabkan penderitanya menjadi sulit berjalan. Makanya itu tadi, kenapa ketika orang stroke itu dia susah untuk jalan. Dia jangankan jalan ya, kadang berdiri saja dia susah. Untuk menjaga keseimbangannya aja dia susah. Itu karena ada permasalahan di daerah syaraf motoriknya. Bahkan sampai ada yang susah untuk berbicara, sampai juga ada yang sesak nafas, atau bahkan untuk bernafas aja susah. Karena ada permasalahan di syaraf motorik. Jadi, syaraf motorik itu dia mensyarafi otot-otot besar. Gitu. Kalau sensorik dia lebih yang kecil-kecil ya. Makanya untuk efeknya dia sulit untuk berjalan, untuk menjaga keseimbangan, berbicara gitu. Itu karena ada permasalahan di syaraf motoriknya. Selanjutnya, syaraf motorik atas itu berfungsi mengirim sinyal dari otak ke sumsum tulang belakang. Ya, tadi yang ada di daerah upper.
itu syaraf motoriknya dia berfungsi mengirim sinyal dari otak, yang ada di otak, dia turun ke sumsum tulang belakang. Sedangkan untuk syaraf motorik di bagian bawah atau bagian lowernya, lower apa namanya, ya bagian bawahnya dia melanjutkan sinyal yang dikirim dari otak ke seluruh syaraf-syaraf pada otot. Nah, kerjanya ini dia mengirimkan atau membagi ke seluruh otot. Sinyal yang dikirim tadi itu berfungsi untuk mengatur gerakan otot. Ya, sinyal yang tadi dikirim dari apa namanya sumsum tulang belakang menuju ke seluruh syaraf yang ada pada otot itu dia dikirim untuk menghasilkan suatu gerakan. Mulai dari itu tadi ya, berjalan, berbicara, dan lain-lain. Nah, jika fungsi syaraf motorik ini terganggu, maka penderita akan mengalami kesulitan pada aktivitas tersebut. Karena kan ini tadi ya, adanya gangguan di syaraf motoriknya, yang dimana dia mensyarafi atau bekerja untuk otot-otot yang besar. Jadi pasti mengalami gangguannya di situ. Selanjutnya, ada dua macam kemampuan motorik. Ya, yang pertama ada motorik kasar dan motorik halus. Nah, kemampuan motorik halus itu biasanya pada anak usia dini ketika dia beraktivitas menggunakan otot-otot halus, ya seperti menulis, meremas, menggenggam menggunakan tangan. Itu kan otot-ototnya kecil yang ada di jari tangan. Nah, itu biasanya dia disyarafi oleh motorik halus. Gitu. Nah, terus untuk kemampuan motorik kasarnya itu biasanya kemampuan menggerakkan berbagai organ tubuh tadi seperti berjalan, melompat, berlari gitu. Itu dia yang kerja atau yang aktif adalah sel syaraf motorik kasarnya. Gitu ya. Nah, ini saya berikan contoh gangguan syaraf motorik karena yang paling sering itu biasanya syaraf motorik ya. Sensorik juga lumayan ada beberapa kasus, tapi yang sering dialami atau sering ada di dunia fisioterapi itu biasanya syaraf motorik. Nah, untuk gejala penyakit pada syaraf motorik ini tergantung pada syaraf motorik yang terserang, itu di daerah mana. Biasanya gejala ini tuh muncul secara bertahap sehingga akan sulit dikenali pada awalnya. Itu tadi ya, motorik halus atau kasar nih gitu. Jadi belum bisa kita identifikasi atau belum bisa kita diagnosis secara langsung. Beberapa gejala umum yang dialami penderita syaraf motorik salah satunya beberapa ada gangguan bicara, mengunyah dan menelan. Terus tertawa atau menangis tanpa sebab dan sulit dihentikan. Itu tadi, karena tidak bisa mengontrol. Tidak bisa mengontrol otot-otot itu, misal otot-otot di wajah, ya, otot-otot di wajah untuk apa namanya bisa berhenti, bisa dikendalikan ketika mau menangis ya menangis, kalau tidak ya tidak. Jadi memang susah sekali untuk dikontrol. Terus itu tadi ototnya terasa kaku, ya, terus tegang, sering berkedut, tidak terkendali. Ini salah satu permasalahannya di saraf motorik. Terus gangguan tangan melemah itu ketika saraf motorik halusnya yang kena ya, gangguan tangannya itu melemah sehingga penderita sering menjatuhkan barang karena tidak kuat ototnya. Ya, penguatan ototnya itu menjadi menurun, kelemahan otot, kelemahan muscle. Terus tungkainya juga melemah, itu juga berhubungan dengan otot, menyebabkan penderita sulit berjalan dan sering jatuh. Ini juga berhubungan dengan apa ya vestibularnya, karena dia tidak bisa menjaga keseimbangan tubuh. Itu. Terus gangguan pernafasan juga yang berisiko menyebabkan gagal nafas itu tadi karena dia tidak bisa mengontrol jalannya nafas untuk bisa kita apa namanya mengeluarkan nafas dan menghirup nafas gitu ya. Jadi tidak bisa terkontrol di situ. Nah, ketika pada anak yang menderita autis, ini contohnya, dia tidak dapat mengintegrasikan informasi sensorik yang diterima tubuh untuk dikirim ke otak. Karena itu kan orang-orang autis itu kalau kalian pernah ini ya lihat orang autis atau anak-anak autis, dia itu tidak bisa menginformasikan rangsangan dari luar. Gitu. Makanya kadang diajak komunikasi kan susah.
Itu karena ada permasalahan integrasi informasi sensorik yang diterima tubuh untuk dikirimkan ke otak, itu dia mengalami gangguan seperti akhirnya dia tidak bisa menyentuh benda-benda gitu ya, kadang dia mudah jatuh memegang sesuatu gitu. Terus indera penciumannya juga di sini dia terganggu, penglihatannya juga terganggu. Terus karena anak autis ini merespon lingkungan mereka dengan karena sulit untuk merespon lingkungan itu dengan tepat karena sistem informasi itu tadi yang dihantarkan ke otaknya itu dia tidak mulus gitu loh, tidak langsung seset sampai ke otak gitu tuh enggak, karena adanya permasalahan makanya akhirnya rangsangan atau reaksi yang ditimbulkan atau yang dihasilkan itu tidak tepat gitu ya. Terus sensori integrasi adalah bagaimana sensori integrasi ini biasanya dia ini salah satu jenis teori terapi atau latihan namanya sensori integrasi yang dimana dia itu mengatur informasi yang diperoleh dari lingkungan di sekitarnya sehingga informasi tersebut dapat digunakan sesuai dengan situasi. Yang termasuk kategori ini ada di panca indera. Jadi kan ketika anak autis ini contohnya dia kan gangguannya atau permasalahannya dia tidak bisa mengintegrasikan informasi yang diterima oleh tubuh dan dikirim ke otak. Nah, salah satu jenis latihannya ada yang namanya SI atau sensory integrasi. Dia bisa melatih untuk mengatur informasi yang diperoleh tadi permasalahan ini biar si tubuhnya itu dia bisa mengirimkan informasi sampai ke otak dengan benar. Gitu. Ini ada namanya latihan sensori integrasi. Sensori integrasi ini dia berhubungan dengan panca indera. Ya, ada mata, hidung, telinga, kulit, dan lidah. Latihannya itu berupa apa? Ada 7 bidang pengembangan di sensori integrasi. Yang pertama, dia ada vestibular, ya, atau dia kalau vestibular itu berhubungan dengan keseimbangan. Bagaimana kita bisa menyeimbangkan tubuh, mengkoordinasikan tubuh kita agar kita tidak jatuh. Gitu. Itu jenis latihannya dia berhubungan dengan vestibular. Yang kedua ada dengan taktil. Kalau taktil ini dia berhubungan dengan menstimulus panca indera terutama pada perasa atau sentuhan taktil ya. Untuk sensorik motorik halusnya yang ada di tangan itu biasanya melatih taktilnya yang menstimulus indera perasanya. Terus ada proprioseptif juga. Nah, proprioseptif ini dia berhubungan dengan menyetabilkan otot atau sendinya. Itu tadi untuk bisa mempertahankan juga dan bekerja sama dengan vestibular untuk dia bisa mengkoordinasikan tubuh, mempertahankan tubuh. Itu yang kita latih adalah proprioseptifnya. Terus ada visual. Visual ini dia berhubungan dengan panca indera melihat. Bagaimana tahu posisi dari luasnya area kita, mempertahankan posisi tubuh kita agar tidak jatuh seperti apa, kayak gitu itu dengan visualnya kayak gitu. Coba kalau kalian merem terus kalian berdiri, visualnya kalian tidak aktif, itu pasti akan mengalami gangguan keseimbangan gitu ya. Coba saja kalau tidak percaya. Berarti kalian berdiri, coba kalian berdiri terus kalian tutup mata, berarti kan kalau kalian tutup mata visual kalian tidak aktif di situ. Nah, pasti kalian akan goyang-goyang gitu ya. Nah, itu adalah salah satu membuktikan bahwa visual kalian tidak aktif dan akan mengalami gangguan keseimbangan. Terus ada yang namanya auditori. Dia di sini berhubungan dengan indera pendengaran. Nah, kalau auditori dia mengalami pendengaran, fungsinya untuk apa? Kalau kita untuk bisa mempertahankan tubuh, untuk bisa kita menghasilkan gerakan dan tahu ya, tahu misal mau minum mau apa kan indera pendengaran kita juga harus bisa berfungsi. Jadi tidak hanya visual, tidak hanya vestibular dan taktil maupun proprioseptik, tetapi auditorinya juga harus aktif. Gitu. Selanjutnya ada gustatori. Gustatori di sini dia berhubungan dengan indera pengecap, ya, indera pengecap untuk bisa
melatih atau mengaktifkan syaraf motorik di daerah sini, mulutnya. Gitu. Terus ada olfaktori. Olfaktori ini dia berhubungan dengan penciuman, kayak gitu. Nah, jadi memang ini satu komponen yang harus dia tidak ada gangguan. Ketika dia mengalami gangguan salah satu saja, pasti akan mengakibatkan permasalahan yang ada di dalam tubuh kita. Misal orang stroke, ya dia tidak bisa merasakan rasanya pedas, rasanya manis gitu. Berarti ada gangguan di olfaktorinya. Gitu. Misal ketika apa namanya dia mengalami gangguan keseimbangan. Wah, ternyata dia kalau nggak di vestibularnya berarti dia visualnya juga dia tidak bisa sempurna kayak gitu. Ada gangguan terutama di bagian vestibularnya yang bertugas untuk mengkoordinasikan tubuh untuk menjaga keseimbangan. Berarti vestibularnya ini ada gangguan nih kayak gitu. Jadi memang ini perannya dia memiliki peran masing-masing gitu ya. Terus latihan yang diberikan itu sesuai dengan tingkat kebutuhan si anaknya atau si individu kayak gitu ya. Karena kondisi dari masing-masing mereka itu berbeda. Jadi tidak bisa kita samakan atau tidak bisa kita samaratakan ketika orang mengalami gangguan motorik itu pasti permasalahannya di vestibular itu tidak bisa ya. Jadi tergantung dari kondisi mereka masing-masing. Nah, aplikasi latihan tersebut contohnya seperti gambar berikut ini. Nah, ini ya. Jadi ada yang berhubungan dengan vestibular, taktil, proprioseptif, terus ada olfaktori dan lain-lain kayak gitu ya. Nah, ini contohnya pada gambar satu itu menggosok tekstur kasar halus. Nah, ini untuk bisa taktilnya ya, stimulus indera perasanya agar dia bisa membedakan mana sih tekstur yang halus, mana sih tekstur yang kasar. Jadi untuk motorik-motorik halusnya dia bekerja atau taktilnya dia untuk merangsang biar bisa aktif kayak gitu. Terus untuk gambar yang kedua ada latihan keseimbangan. Ini berhubungan dengan vestibular tadi. Ketika kita bisa mempertahankan center of gravity-nya dari tubuh kita, ya center of gravity agar kita bisa seimbang mempertahankan posisi tubuh kita agar tidak jatuh. Gitu. Terus yang ketiga ada meremas sendi. Nah di sini juga bisa dia mengaktifkan proprioseptiknya. Karena itu dia berhubungan dengan otot dan sendi-sendi yang meremas sendinya. Ini bagian dari fisioterapis latihan sensorik integrasi. Ini juga ada latihan, apa tadi satu kurang ya, latihan perosotan atau meluncur. Jadi memang gerakan-gerakan atau latihan ini yang ketika kita melakukan pada anak atau kasus pediatri harus senyaman mungkin atau membuat anak have fun gitu ya, fun, tidak stres gitu. Jadi makanya bentuk latihannya dia berupa permainan. Selanjutnya untuk pemeriksaan motorik di sini saya kasih sedikit alat ukur untuk bisa memeriksa motorik ketika kalian mendapatkan kasus yang berhubungan dengan motorik, kalian bisa menggunakan alat ukur ini untuk bisa mendeteksi atau screening ya, screening pasien kalian nantinya. Ketika kalian mendapati suatu individu itu ototnya itu tidak ada kontraksi sama sekali, berarti nilai ininya adalah 0. Ini alat ukurnya, saya lupa memberikan judulnya, namanya MMT, Manual Muscle Test, gitu ya. MMT, dia ketika ada kontraksi, ketika tidak ada kontraksi sama sekali, itu berarti nilainya 0. Itu sangat parah ya, parahnya itu nilainya 0. Terus ketika ada sedikit kontraksi tetapi tidak didapatkan gerakan pada persendian yang harus digerakkan oleh otot tersebut, itu nilainya 1. Ini gimana maksudnya? Ada sedikit kontraksi tetapi tidak dapat gerakan. Semisal ya, kita tes motorik halus misal. Motorik kasarnya. Kalau halus kan dia cuma sekedar meremas gitu-gitu. Boleh sih antara motorik halus dan motorik kasar kan itu dia saling berhubungan ya. Oke, ketika di tangan kita suruh menggenggam. Menggenggam itu kan dia ada gerakan fleksi ekstensi dari palangnya ya. Palang dan metakarpal itu dia
melakukan gerakan fleksi ekstensi. Nah, ketika disuruh untuk menggenggam, tetapi dia cuma adanya kontraksi ototnya kontraksi, ototnya kenceng, ya kontraksi, tetapi dia tidak ada gerakan fleksi ekstensi di palang metakarpalnya. Nah, itu yang dinamakan nilainya 1. Ya, ada kontraksi, ada sedikit kontraksi, tetapi tidak ada gerakan. Nah, yang kedua ada gerakan, tetapi tidak bisa melawan gravitasi. Nah, misal kita apa ya contohnya disuruh mengangkat, nah mengangkat tangan ya. Ketika kita suruh pasien itu atau individu itu kita mengangkat tangan, ternyata dia bisa mengangkat tangan, tapi dia tidak bisa mempertahankan karena ada proses gravitasi. Dia tidak bisa melawan gravitasinya. Jadi cuma bisa sekedar mengangkat tangan terus jatuh, mengangkat tangan terus jatuh, gitu ya. Tidak bisa melawan gravitasi. Itu nilainya 2. Terus yang ketiga ada gerakan dan bisa melawan gravitasi. Ini sudah mulai ke tahap normal ya. Dia bisa ada gerakan dan bisa melawan gravitasi, bisa mempertahankan gerakan tersebut. Dan yang keempat, dia dapat melawan gaya berat dan dapat menahan. Ketika individu tersebut sudah bisa melawan gravitasi, kita tambah tesnya atau kita tambah prosesnya dengan cara melawan. Misal disuruh naik ke atas tangannya, tapi kita lawan ya, kita lawan posisi tangannya seperti ini tangan terapis, ini tangan pasien, kita kasih lawanan, tahanan. Nah, dia bisa nggak ketika dia dapat melawan gaya beratnya tadi dan bisa melahan tahanan itu tadi, berarti nilainya 4. Gitu ya. Terus untuk yang kelima, dia normal semuanya dari 4 dan 3 ini. Jadi normal, untuk normal dia nilainya 5. Tadi untuk yang motorik, sekarang dia pemeriksaan untuk sensoriknya. Nah, bisa juga kalian lakukan dengan ini. Ini sebenarnya e-book ya, cuman saya crop aja terus saya tempelkan karena memang ini e-booknya bagus. Nanti kalau kalian mau minta e-booknya ini, dia ada beberapa alat ukur di dalamnya. Kalau mau nanti bisa chat saya atau si pennya mengingatkan ya biar saya mengirim ininya e-booknya. Oke, untuk pemeriksaan sensorik ini bisa dengan yang pertama rasa raba atau gunakan ujung kapas ya, ujung kapas, kertas lalu sentuhkan pada kulit dan tanyakan pada pasiennya apakah dapat merasa atau tidak. Jadi si kapas itu kan dia halus sekali ya ininya ya bahannya atau teksturnya. Terus habis itu ujungnya itu dia disentuhkan di kulit, entah itu mau di tangan ataupun di kaki ataupun di daerah manapun melalui skin atau melalui kulit. Nah, itu diusap-usapkan gitu. Orangnya itu dia merasa atau enggak. Gitu. Ketika dia tidak merasa berarti ada gangguan sensoris di situ. Terus ada pemeriksaan rasa nyeri. Gunakan ujung jarum atau peniti, lakukan tusukan ringan saja ke daerah kulitnya yang mau kita tes di daerah mana. Terus tanyakan pada pasiennya atau kliennya itu dia merasa apa gitu. Dia merasakan, jangan cuma merasa kalian kalau mau memeriksa itu jangan ngomong ini tajam atau tumpul ya Pak, jangan. Itu pasti dia akan memilih salah satu. Jadi kalian cuma boleh bilang rasanya apa Pak gitu, atau rasanya apa Bu gitu. Jangan kalian memberikan suatu kisi-kisi ya. Misal ini tajam atau tumpul Pak rasanya gitu, jangan. Jadi untuk bisa mengoptimalkan pemeriksaan kalian, untuk memvalidkan hasil pemeriksaan kalian gitu ya. Itu menggunakan jarum di rasa nyeri. Terus yang ketiga ada juga dengan rasa suhu. Jadi untuk tes sensorik itu ada raba, nyeri, dan suhu. Ketika raba dia menggunakan kapas atau benda-benda halus ya, nyerinya kita menggunakan jarum, dan yang ketiganya menggunakan suhu itu dengan menyentuhkan tabung berisi air, semisal ya air panas atau air dingin ke kulit pasien. Tanyakan ini apa yang dirasa kayak gitu. Misalnya dengan air hangat atau air dingin gitu. Pasiennya tuh merasakan apa? Ketika pasien itu masih bisa merasakan perbedaan antara panas dan dingin, berarti tidak ada gangguan pada sensoriknya kayak gitu. Terus ketika yang lebih dalam lagi untuk pemeriksaan sensoris ada yang namanya pemeriksaan gerak ya.
pasien itu tahu bahwa bagian tubuhnya sedang digerakkan. Jadi kita menggerakkan misal di daerah elbow, fleksi ekstensi elbow kayak gitu ya, ditekuk, Bapak ditekuk, terus nanti diluruskan lagi, terus ditanya sama pasiennya, Pak itu tadi kira-kira Bapak merasakan gerakan apa ya? Gitu. Dan oh ini Mbak kerasa ditekuk gitu. Tapi visualnya itu tidak boleh melihat. Oh ya, salah satu yang penting ketika kita memeriksa terutama di pemeriksaan sensoris ya, itu visual harus dinonaktifkan. Jadi matanya itu harus mata tertutup ketika kita melakukan pemeriksaan sensoris ini gitu. Nah, itu ketika kita sudah menggerakkan, terus pasiennya disuruh merasakan ini gerakan apa Pak? Oh, gerakan nekuk siku Mbak. Oh ya, berarti benar, berarti tidak ada gangguan di sensorisnya. Gitu. Terus ada rasa sikap atau caranya itu pasien tahu bagaimana sikap tubuh. Cara pemeriksaannya itu dia rasa gerak dan sikapnya itu menggerakkan jari-jari, jari-jarinya itu secara pasif, bukan aktif ya, pasif. Berarti kita yang menggerakkan sebagai fisioterapisnya ke bagian atas ataupun ke bawah jari-jarinya. Lalu tanyakan pada pasien, Bapak merasakan gerakan apa? Terus tanyakan arahnya kemana? Misal, oh arahnya ke bawah gini ya. Oh arahnya ke bawah Mbak. Oh arahnya ke atas. Jadi harus ada komunikasi dengan pasien dan ingat visualnya harus dinonaktifkan. Dinonaktifkan. Selanjutnya ada rasa getar. Nah, rasa getar ini dia bisa menggunakan ketok garpu tala. Tahu garpu tala ya? Kalau enggak biasanya kalian di Visiokit itu ada yang namanya refleks hammer. Nah, itu bisa menggunakan itu diketok di bagian ibu jarinya, bisa ini contohnya pada ibu jari kaki atau di malleolusnya. Tanyakan pada pasien apakah getarannya terasa. Gitu. Jadi, oh kalau ini dia menggunakan garpu tala. Kalau menggunakan refleks hammer, itu dia untuk memeriksa refleks ya. Kalau garpu tala beda lagi alatnya. Jadi kalau menggunakan garpu tala dia kan menghantarkan getaran. Ketika kita ketok di benda di mana gitu ya, di meja misalnya diketok-tok gitu. Terus nanti dihantarkan atau ditempelkan di bagian ibu jari kaki atau di bagian malleolus. Nah, itu si pasiennya dia merasakan getaran apa enggak gitu. Terus setelah itu ada rasa tekan. Rasa tekan ini dia menekan dengan jari atau benda tumpul ya pada kulit dan tanyakan pada pasiennya apakah Bapak merasakan tekanan enggak Pak ketika kalian menekan di bagian tubuh tertentu yang akan kalian periksa motoriknya itu. Terus oh ya Mbak, kerasa tekanannya di mana Pak? Gitu. Nanti bapaknya atau pasiennya atau ibunya disuruh menunjukkan lokasinya tadi. Jadi tidak hanya menginstruksikannya tidak hanya nyeri bukan tertekan atau enggak kayak gitu, tapi si pasiennya atau individunya itu harus menunjukkan lokasinya. Terus ada nyeri dalam, dia kita sebagai seorang fisioterapis itu memencet otot misal lengan atas, lengan bawah, bagian-bagian otot yang lebih besar ya, ada di upper ekstremitas dan lower ekstremitas, itu di lengan atas dan lengan bawah, paha betis ataupun di tendon aksiles. Tendon aksiles itu dia ada di belakang kaki. Nah, di situ ada tendon aksiles. Terus pasien itu ditanyakan apakah pasien dapat merasakan atau tidak. Jadi kita memencet di bagian situ. Misal contohnya di lengan atas, kita pencet yang sedikit keras, tapi jangan terlalu keras ya, nanti pasiennya kesakitan. Oke, nah itu pasiennya merasakan atau tidak? Gitu kita tanya, Bapak gimana rasanya? Gitu ya. Jadi ini beberapa contoh pemeriksaan sensorik dan motorik ketika kalian ingin mengetahui atau memecahkan suatu masalah, ini menggunakan alat ukur ini, ya, namanya pemeriksaan sensoris dan pemeriksaan motorik. Oke, selesai. Cukup sekian presentasi, presentasi, masih kebawa presentasi tadi. Cukup sekian materi dari saya untuk hari ini tentang ini ya, syaraf motorik dan sensorik. Jadi materinya cukup singkat, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu berat juga.
Semoga kalian bisa memahami materi hari ini dan kalau masih ada yang belum jelas seperti biasa bisa diskusi lewat WA ya karena hari ini saya tidak membuka sesi perkuliahan secara langsung. Jadi silahkan kalian tanya seperti biasa kalau ada yang tanya di mata kuliah saya pasti mendapatkan poin plus ya. Jadi tanyanya lewat via grup aja untuk materi hari ini karena kita tidak membuka sesi ini ya langsung. Soalnya ini tanggal merah harusnya kan kalau tanggal merah memang tidak ada kuliah, tetapi saya ingin ngejar biar kalian UTS tepat waktu gitu, biar nggak mundur-mundur lagi. Ya, biar tepat waktunya sesuai dengan RPS. Saya tuh males kalau mundur-mundur materi gitu. Makanya saya hari ini di waktu libur kalian saya tetap memberikan materi gitu. Itu ya, cukup sekian materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.